Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadila Indah Maulidina dengan NIM 2105194 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS mata kuliah studi Al-Quran Tarbawi yang diampu oleh Dr. Haji Am Abdus Salam MPD dan Dr. Cucu Surahman STHI MAG MA. Baik, soal yang pertama itu apa pengertian dari tafsir Al-Quran dan bagaimana perkembangannya hingga zaman Nabi sampai saat ini. Nah, perlu kita ketahui bahwa tafsir ini berasal dari kata fasaro yang artinya menjelaskan atau menguraikan. Jadi, fasaro ini adalah upaya kesungguhan kita di mana untuk bisa memahami makna gitu dan hakikat yang tersembunyi di dalam Al-Quran. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa tafsir Al-Quran adalah sebuah ilmu pengetahuan di mana untuk memahami dan menafsirkan hal-hal yang bersangkutan dengan Al-Quran. Nah, fungsinya itu sebagai mubayyin atau memberikan penjelasan gitu terhadap isi maupun kandungan Al-Quran, terkhusus ayat-ayat yang masih samar artinya ataupun belum kita ketahui artinya. Nah, tafsir Al-Quran ini berfungsi sebagai penjelasan gitu agar kita itu lebih paham makna dari ayat Al-Quran yang di dalam Al-Quran tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sejarah perkembangan tafsir itu sendiri gitu dari zaman Rasulullah ke zaman sekarang gitu. Nah, perlu kita ketahui bahwa perkembangan tafsir ini memiliki beberapa periode gitu. Yang pertama itu adalah periode Rasulullah gitu. Nah, periode Rasulullah ini di mana saat itu Rasul itu hanya menafsirkan yang dianggapnya penting saja gitu atau yang ditanyakan oleh sahabat gitu. Nah, tafsir itu ketika zaman Rasul adalah menjadi otoritas beliau sendiri gitu. Jadi pada tafsir masa Rasulullah itu hanya sedikit ditemukannya karena beliau tidak menafsirkan banyak gitu, hanya hal-hal yang dianggap penting oleh beliau. Nah, kemudian tidak ada hal yang neko-neko gitu dalam tafsir Rasulullah ini karena hanya beliaulah yang menafsirkan ayat Al-Quran. Nah, kemudian juga dilanjutkan ke masa periode sahabat gitu. Nah, periode sahabat ini di mana mulai berkembang gitu sumbernya itu misalkan dari ayat Al-Quran dan Sunnah ketika Rasulullah. Nah, sekarang bertambah gitu menjadi pendapat sahabat itu sendiri dan Israiliyah gitu. Nah, tetapi keuntungan dari masa sahabat saat itu gitu, jadi sahabat bisa langsung bertanya kepada Rasul gitu karena jaraknya yang tidak terlampau jauh gitu dari masa Rasulullah SAW. Nah, kemudian dilanjutkan ke masa tabi'in. Nah, masa tabi'in ini mulailah muncul mazhab-mazhab gitu, dimana saat itu tafsir lebih berkembang, kemudian adanya mazhab-mazhab yang bermunculan dan juga adanya sumber penafsiran yang lebih luas, yaitu dari pendapat sahabat dan pendapat tabi'in itu sendiri gitu. Nah, ketika masa tabi'in ini dilanjutkan ke masa kodifikasi gitu atau masa yang hingga sekarang ini di mana tafsir itu lebih beragam gitu. Munculnya para sufi, kemudian juga ilmu sains gitu. Jadi tafsir ini tidak hanya mengandalkan Al-Quran atau Sunnah gitu, tetapi juga ada corak-corak yang masuk ke dalam tafsir itu sendiri gitu. Nah, jadi mengapa sekarang banyak banget gitu corak tafsir dan mufasir yang berbeda gitu dalam menafsirkan gitu, karena pada masa kodifikasi ini adanya keterpaduan gitu antara tafsir dengan ilmu-ilmu yang lain seperti itu. Nah, yang kedua ini apa saja sumber tafsir dan corak-coraknya. Nah, perlu kita ketahui bahwa sumber dalam menafsirkan Al-Quran ini yang utamanya itu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga ada pendapat para sahabat, pendapat para tabi'in, kemudian juga ijtihad, kemudian juga Israiliyah. Nah, itu yang menjadi sumber dalam penafsiran Al-Quran gitu. Tetapi yang menjadi utamanya itu Al-Quran dan Sunnah gitu. Nah, kemudian apa saja coraknya? Nah, yang pertama itu ada corak bil maksur atau biriwayah. Nah, sudah kita ketahui bahwa biriwayah ini adalah secara periwayatan gitu. Ada periwayatan dan ada pencatatan. Nah, periwayatan ini pada masa sahabat, pada masa tabi'in, kemudian juga
ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya sendiri bahwa tafsir bil ma'sur ini atau periwayatan ini mereka itu menggeluti bidang bahasa gitu. Secara kebahasaannya mereka pandai, mereka handal gitu. Kemudian juga mereka sangat teliti gitu dalam periwayatan, karena kalau periwayatannya salah maka akan salah juga hasilnya gitu. Sehingga mereka itu sangat teliti. Kemudian juga dalam konteks pengkajian ayatnya itu memang secara lugawi ini sangat kuat gitu. Nah, ada kelebihan, tentu ada kelemahan. Nah, kelemahan tersendiri karena mereka terus terhadap aspek lugawinya gitu, sehingga aspek kandungan ayat, asbabun nuzul, nah itu tuh menjadi tersingkirkan gitu karena mereka terlalu fokus terhadap bahasanya. Kemudian juga adanya pemalsuan gitu karena fanatisme mazhab, kemudian juga politik dan usaha-usaha lainnya. Nah, tentunya dalam corak tafsir ini ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, jadi dalam riwayat ini perlu kita ketahui bahwa riwayat ini ada pada zaman sahabat tabi'in, sehingga kalau misalkan tidak ada periwayatan tentunya kita tidak akan bisa mencatat gitu. Makanya pada zaman dulu-dulu ini ada periwayatan tafsir seperti itu. Nah, corak yang selanjutnya ini adalah tafsir biroi. Biroi ini adalah lebih ke menggunakan akal atau rasio gitu dalam menafsirkan. Kemudian juga ada tafsir tahlili. Nah, tahlili ini lebih ke menafsirkan itu secara runtutan ayat gitu sesuai dalam mushaf Al-Qur'an. Kemudian juga ada tafsir muqarron. Nah, muqarron ini perbandingan gitu, dimana lebih cenderung ke latar belakang mufasir itu sendiri gitu. Jadi kita bisa mengetahui mazhab dari mufasir itu sendiri gitu. Nah, kemudian juga ada tafsir ijmali. Nah, ijmali ini adalah mengungkap makna secara global gitu. Jadi dalam ijmali ini kita bisa mengetahuinya secara keseluruhan gitu atau global. Nah, kemudian juga ada tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Nah, tafsir tematik ini adalah tafsir yang tidak bisa terlepas dari metode tafsir lainnya gitu. Jadi harus adanya dengan bantuan metode tafsir lainnya gitu kalau untuk tafsir maudhu'i seperti itu. Pertanyaan yang ketiga itu apa yang Anda ketahui tentang tafsir tarbawi dan berikan contohnya. Nah, tafsir tarbawi itu sendiri adalah tafsir yang menafsirkan ayat-ayat pendidikan gitu atau menitik beratkan kepada tarbiyah gitu, dimana banyak digali oleh para akademisi gitu supaya pendidikan di dunia ini sesuai dengan petunjuk dan spirit Al-Quran gitu. Jadi tafsir tarbawi ini menggali ayat-ayat yang berhubungan dengan pendidikan atau tarbiyah. Nah, contoh terhadap tafsir tarbawi tersendiri itu sangat banyak di dalam Al-Quran yang bersangkut paut dengan ayat-ayat pendidikan. Salah satunya yaitu tentang kecerdasan. Nah, kecerdasan ini sangat banyak ya, seperti kecerdasan emosional, kognitif, aspiratif, kemudian juga hati, ruh, kemudian juga masih banyak lain sebagainya. Nah, sebenarnya di dalam Al-Quran juga dijelaskan seperti ta'kilun, Quran surat Al-Baqarah ayat 242, kemudian juga yatafakkarun, Quran surat Al-Imran ayat 191, dan kemudian juga yatadabbarun, Quran surat An-Nisa ayat 82. Nah, kecerdasan-kecerdasan yang dikaji oleh teori barat ini sebenarnya sudah ada di dalam kitab suci Al-Quran gitu. Soal yang berempat yaitu makna sistematika Quran surat Al-Alaq sampai Al-Qalam. Nah, materi ini itu disampaikan dalam kajian tafsir tarbawi setiap hari Rabu subuh, di mana Quran surat ini tuh menjelaskan komunikasi edukatif yang penuh kasih sayang dan kelembutan, yaitu dengan bimbingan pengembangan intelektual atau spiritual, etika bersosialisasi, kemudian juga penguatan spiritual dan penghargaan. Kemudian sapaan yang lembut dan penuh kasih sayang disertai dengan penghargaan dengan kemuliaan. Selanjutnya yaitu memastikan Allah pasti membantunya dan menghadapi orang-orang yang memusuhinya. Jadi kalau misalkan kita ya sebagai pendidik gitu, kalau misalkan kita kesal, kemudian juga kita ruwet gitu dengan peserta didik gitu, janganlah kita memarahinya, janganlah kita membencinya gitu, karena yang namanya pendidikan itu harus dengan kasih sayang dan kelembutan gitu. Rasulullah juga mengajarkan kepada kita yaitu kelembutan, kasih sayang. Nah, inilah yang harus kita terapkan kepada peserta didik gitu, bahwa Quran surat ini menjelaskan tentang kelembutan dan kasih sayang seorang pendidik kepada peserta didik. Nah, jadi
sudah kita ketahui ya bahwa dalam mendidik ini, apalagi mendidik makhluk hidup gitu ya, kita tuh harus dari hati ke hati gitu. Jangan sampai ada luka yang membekas dalam diri peserta didik gitu, karena pendidik yang baik adalah dapat mendidik dengan kasih sayang dan kelembutan. Kalau misalkan terjadi kekerasan apalagi gitu, itu bukanlah seorang pendidik yang baik gitu, karena pendidik yang baik ini memberikan ilmu atau menyampaikan ilmu itu dengan penuh kasih sayang gitu. Yang namanya makhluk hidup, kalau misalkan kita bicara dari hati ke hati, tentunya akan luluh pada waktunya gitu. Maka dari itu, kita sebagai pendidik terapkanlah kasih sayang dan kelembutan ketika kita sedang mengajar. Soal yang nomor kelima ini adalah apa yang dimaksud kasih sayang dalam hukuman. Nah, jadi perlu kita ketahui ya bahwa dalam mendidik ini tentunya ada reward dan punishment gitu, kalau diibaratkan dalam bahasa asingnya gitu. Nah, jadi hukuman ini adalah sebuah punishment ketika melanggar gitu atau tidak menaati peraturan. Nah, bukan berarti itu untuk menyakiti peserta didik gitu atau siswa gitu, tapi itu tuh untuk memberikan sebuah pelajaran gitu agar tidak mengulanginya kembali gitu. Jadi hukuman tersebut bukanlah sebuah sesuatu yang menyakitkan gitu, karena hukuman juga harus yang sesuai dengan akal gitu, tidak boleh berlebihan gitu. Karena yang namanya hukuman bukanlah untuk menguntungkan kita, bukanlah untuk menguntungkan peserta didik, tetapi hanya untuk memberikan pelajaran gitu, supaya apa yang dia ulangi dalam pelanggaran tersebut tidak diulanginya kembali gitu. Nah, hukuman tersebut itu merupakan wujud kasih sayang gitu, karena kalau misalkan kita tidak sayang, kita akan cuek-cuek saja gitu. Makanya kita memberikan hukuman tersebut supaya dirinya tuh mengakui gitu bahwa telah melakukan kesalahan, dan inilah balasannya gitu. Bukan serta-merta langsung memberikan hukuman gitu, tetapi juga ada sebab akibatnya gitu dari hukuman tersebut. Dan tentunya hukuman tersebut adalah sebuah wujud kasih sayang kita agar mau berubah gitu, agar mau menyadarinya gitu apa yang telah dia lakukan, dan tentunya menjadikan dia menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang menjadi lebih baik, kemudian juga lebih menghargai peraturan, lebih taat peraturan gitu, dan lebih menjalankan perintah-perintahnya. Baik, sekian jawaban dari soal-soal UTS mata kuliah studi Al-Quran Antara Bali. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan menambah wawasan juga untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.